Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaltani Farm. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, amin. Faktor penyebab burung puyuh tidak bertelur. Berternak burung puyuh memang masih sangat menjanjikan ya, sehingga tidak heran apabila banyak orang terjun ke bidang bisnis ternak puyuh. Tapi semua itu juga ada resikonya ya, yang berpotensi mengalami puyuh tidak mau bertelur yang akan sangat merugikan. Jadi ini ada beberapa faktor penyebab puyuh tidak mau bertelur. Sebagai peternak puyuh, kita harus memahami bahwa ada beberapa kondisi yang menjadi pemicu utama puyuh tidak memproduksi telur secara maksimal. Jadi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari keturunan ya, atau genetik. Salah satu faktor penyebab puyuh tidak menghasilkan telur bisa saja dikarenakan genetik atau keturunannya ya, awal indukannya. Dalam beberapa kasus kondisi kesehatan induk akan menurun pada keturunan puyuh. Jadi kayak bawaan gitu ya dari si indukan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memilih bibit yang berkualitas agar mendapatkan hasil sesuai ekspektasi ya. Yang kedua, bagaimana kita cara memilih jenis pakan. Burung puyuh membutuhkan nutrisi dan gizi yang seimbang untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Jika kita salah untuk memilih jenis pakan, dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan puyuh. Jadi asupan nutrisinya tidak terpenuhi, maka berpotensi membuat puyuh tidak dapat bertelur maksimal. Jadi ketika puyuh sebelum bertelur itu kita harus benar-benar tahu ya, awalnya kasih pakan apa dan berikutnya kasih pakan yang seperti apa. Sebetulnya semua pakan itu bagus, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, berikutnya mungkin karena terserang penyakit. Nah, itu jelas ya, sangat menentukan. Ketika puyuh mulai berhenti memproduksi telur pada masa produktifnya, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa ternak Anda terserang penyakit. Secara umumnya terdapat berbagai macam jenis penyakit yang bisa menginfeksi puyuh yang membuat gangguan kesehatan, jadi puyuh tidak produktif dalam bertelur ya, misalkan dari cacing atau yang lainnya ya, dari jamur, kebersihan kandang. Gangguan kesehatan yang dialami puyuh biasanya akan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku dan pola makan. Jika dibiarkan terlalu lama berlarut-larut, maka bukan hanya bisa mempengaruhi produksi telur saja, namun juga mengakibatkan kematian jika tidak kita segera tangani sedini mungkin. Nah, dari beberapa penjelasan atau penyebab tadi puyuh tidak mau bertelur, lantas bagaimana kita cara mengatasi puyuh itu yang tidak mau bertelur? Saat menghadapi situasi burung puyuh tidak mau produksi telur atau buruk telurnya, produktivitasnya, tentu kita akan bertanya-tanya, kira-kira obatnya apa ya? Untuk menanggulangi hal tersebut, kita bisa mengaplikasikan dengan beberapa cara. Mungkin cara yang pertama, kita harus memberikan lingkungan yang aman dan nyaman ya. Selain memperhatikan faktor keamanan, pastikan keadaan kandang juga nyaman untuk dihuni puyuh.
termasuk kita mengatur kondisi suhu supaya puyuh tidak mengalami stres ataupun dehidrasi. Suhu ideal puyuh sebetulnya ada ya, sekitar dari kisaran 20 sampai 25 lah. Pastikan juga kandang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Berikutnya, untuk mengatasi puyuh yang tidak mau bertelur, kita perlu memenuhi kebutuhan nutrisi puyuh. Burung puyuh membutuhkan asupan nutrisi seperti protein, air, lemak, kalsium ya, yang terkandung semua itu di dalam pakan. Maka kita harus benar-benar memperhatikan pakannya agar ternak bisa berkembang biak dan menghasilkan telur secara maksimal. Untuk cara mengatasi berikutnya, jelas ya, kita dari awal itu harus memilih bibit yang berkualitas. Jadi alangkah lebih baiknya kita benar-benar bangun dulu silaturahmi dengan si penjual bibit. Jangan asal kenal, kita tidak kenal dengan orangnya. Ya minimal kita berkunjung, kita lihat-lihat dulu lah, seperti itu ya. Untuk mendapatkan burung puyuh yang unggul, mampu memproduksi telur yang bagus dengan jumlah banyak, kita harus bisa memilih bibit yang berkualitas. Saat mencari bibit puyuh terbaik, kita bisa ada beberapa tips sebagai acuan. Misalkan kita ngelihat di bibitnya itu lincah dan responsif ya, sempurna secara fisik, sehat, mempunyai ukuran yang normal, bulunya bagus ya, tidak ada kusam atau rontok gitu kan, kakinya kelihatan kuat, mata juga jernih, bersih, hidungnya enggak berair lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, mengatasi puyuh yang jelek bertelurnya memang betul dari lingkungan aman ya, misalkan enggak terlalu berisik atau bising sering dilewati. Terus kebersihan juga, terutama kebersihan minum, karena kan bakteri ada di air ya, paling memungkinkan tuh karena dikonsumsi sama si puyuh itu. Dan juga kebersihan kandang, sirkulasi udara yang bagus, tentunya itu akan menentukan puyuh bagus bertelurnya. Nah, cara mengatasi puyuh yang tidak mau bertelur yang berikutnya, kita harus pintar-pintar ya memilih jenis pakan yang berkualitas. Ya memang pemilihan pakan itu bisa kita lihat dari harga ya sebetulnya. Ada beberapa merek yang sangat bagus, tetapi saya sudah mencoba merek yang murah, merek yang menengah gitu, dan juga merek yang paling mahal menurut saya. Tetapi semua itu kalau kita pintar-pintar mengatasinya, sebetulnya semua pakan juga bagus, tetapi jangka panjangnya biasanya yang terlihat itu jangka panjangnya si produktivitasnya. Jadi kalau kita misalkan memakai pakan yang murah gitu, tapi tetap akan bertelur dengan baik, apalagi kita pintar-pintar memberikan, nah ini suplemen. Jadi memberikan suplemen kepada puyuh juga jangan dianggap sepele ya, karena itu juga pemberian suplemen adalah solusi atau alternatif cara mengatasi puyuh yang tidak produktif bertelurnya. Semua pemberian pakan juga kan bagus. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita mengetahui suplemennya juga agar si puyuh tetap bagus dan stabil ya. Nah, makanya saat burung puyuh bertelurnya tidak bagus atau tidak mau bertelur, kita harus segera mencari tahu apa penyebabnya agar bisa menentukan langkah paling tepat
yang akan diambil untuk mengatasinya. Selain menghadirkan situasi kandang yang aman, nyaman, dan bersih, kita juga harus mampu memilih bibit pakan dengan kualitas yang baik ya, ataupun pemberian suplemen. Makanya sangat penting sekali kita jangan hanya ambil telurnya, tidak mau merawatnya dan memperhatikan kesehatan si puyuh itu. Jika kita memperhatikan kebersihan kandang dan juga kesehatan puyuh, tentu hasilnya juga akan baik. Itu saja mungkin dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya, dan juga jangan lupa support channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.